tahun 1942. Hindia Belanda, negeri yang kaya akan sumber daya dan beragam penduduknya, terjebak dalam perang. Jepang dengan janjinya untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat menyapu Asia Tenggara. Belanda yang lemah dan tidak siap dengan cepat kewalahan. Indonesia di bawah panji kekaisaran baru yang asing menyaksikan fajar masa depan yang suram dan tidak pasti. Periode ini terukir dalam ingatan kolektif rakyat Indonesia, menandai awal hubungan yang sulit dan kompleks dengan Jepang. Salah satu simbol paling abadi dari periode ini adalah Heiho, pasukan militer pembantu yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Heiho secara harfiah berarti tentara perdamaian, menghadirkan paradoks yang melekat dalam sifatnya. Apakah itu kekuatan untuk pembebasan, seperti yang diklaim oleh propaganda Jepang? Atau apakah itu alat penaklukan yang dirancang untuk memajukan ambisi kekaisaran Jepang? Untuk memahami Heiho, kita harus mempelajari konteks sejarah pembentukannya dan dampaknya terhadap rakyat Indonesia. Kisah Heiho bukan hanya catatan kaki sejarah, tetapi bab penting dalam perjuangan panjang Indonesia untuk kemerdekaan. Ini adalah kisah kolaborasi dan perlawanan, harapan dan pengkhianatan, dan ketahanan jiwa manusia yang abadi dalam menghadapi penindasan. Pendudukan Jepang, meskipun jauh lebih pendek daripada penjajahan Belanda sebelumnya, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di Indonesia. Itu adalah periode perubahan yang cepat dan seringkali brutal, ditandai dengan kerja paksa, eksploitasi ekonomi, dan penindasan politik. Pembentukan Heiho, yang awalnya disajikan sebagai kesempatan bagi orang Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembebasan mereka sendiri, dengan cepat terbukti menjadi upaya yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Bagi sebagian orang, itu mewakili kesempatan untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik, bebas dari penjajahan. Bagi yang lain, itu berarti wajib militer paksa, perpisahan dari keluarga, dan ancaman kekerasan yang selalu ada. Pembentukan Heiho adalah langkah yang diperhitungkan oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi sejumlah masalah mendesak. Menghadapi perang yang berlarut-larut di berbagai bidang, Jepang membutuhkan tenaga untuk menambah pasukannya yang semakin menipis. Indonesia, dengan populasinya yang besar, menghadirkan kumpulan calon rekrutan yang tersedia. Selain itu, Jepang berusaha untuk melegitimasi pemerintahan mereka dengan mendorong rasa partisipasi di antara penduduk setempat. Dengan memasukkan orang Indonesia ke dalam struktur militer mereka bertujuan untuk menciptakan ilusi perjuangan bersama melawan imperialisme Barat. Heiho secara resmi dibentuk pada bulan April 1943, menyusul serangkaian dekret yang dikeluarkan oleh otoritas Jepang. Awalnya, perekrutan bersifat sukarela, menargetkan para pemuda yang ingin berkontribusi dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun, seiring berjalannya perang dan nasib Jepang menurun, perekrutan menjadi semakin memaksa. Wajib militer paksa menjadi hal biasa, memisahkan keluarga dan komunitas. Para pemuda seringkali dengan sedikit pilihan dalam masalah ini, dipaksa masuk ke dalam konflik yang banyak tidak mereka pahami atau dukung. Pelatihan untuk Heiho sangat ketat dan seringkali brutal, mencerminkan kenyataan perang yang keras. Rekrutan, seringkali kekurangan gizi dan peralatan yang buruk, menjadi sasaran pengkondisian fisik dan psikologis yang intens. Mereka ditanamkan dengan doktrin militer Jepang dan dilatih dalam penggunaan senjata. Banyak di antaranya sudah ketinggalan zaman atau lebih rendah daripada yang digunakan oleh pasukan sekutu. Kondisi di kamp pelatihan seringkali menyedihkan, dengan penyakit dan kekurangan gizi merajalela. Heiho, meskipun seolah-olah merupakan kekuatan untuk pembebasan, sering diperlakukan sebagai barang habis pakai oleh atasan Jepang mereka, Jakirim keris depan, Paim Besimblit Bridge. Borigring proistitsan leskspekol. Biakim batad metus tinglum tuntas, warifanoho.